Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada uswah hasanah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu, teman-teman sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan sedikit kultum tentang kebersihan diri dan lingkungan. Baik, teman-teman sekalian, kejadian ini terjadi di Inggris. Bagaimana kisahnya? Seorang tukang laundry, ibu-ibu yang sudah tua, tukang laundry, itu biasa mencuci pakaian-pakaian para mahasiswa di Inggris yang mereka tinggal di asrama. Setiap hari sama ibu itu dicuci pakaiannya, termasuk pakaian dalam. Hingga suatu ketika datanglah mahasiswa dari Timur Tengah yang tinggal di asrama situ. Nah, kemudian si ibu itu kaget. Kenapa kok ada pendatang baru dan pakaiannya belum kotor tapi sudah dicuci? Maksudnya belum kotor itu bagaimana? Ternyata, pakaian dalam mereka, mahasiswa-mahasiswa Inggris itu biasanya bau dan kotor. Bau dan kotor. Karena mereka biasa ke klub, kemudian minum minuman keras, mungkin kemudian muntah, ada kalau kemudian sudah mabuk, kemudian kencing di celana dan sebagainya. Nah, si ibu itu mendapatkan ada pendatang baru, tetapi celana dalamnya masih bersih, tapi kok sudah dicuci. Akhirnya si ibu itu penasaran, kemudian memberanikan diri bertanya, kenapa, kalau bahasa kita mungkin, kenapa pakaian Anda kok bersih, tidak bau, tetapi sudah dicuci, begitu. Ternyata mahasiswa itu yang dari Timur Tengah mengatakan, dalam agama kami ada ajaran yang namanya cebok atau istinja, ketika habis buang air kecil atau habis buang air besar. Kemudian si ibu itu singkat cerita, dengan itu dia tertarik untuk masuk Islam. Dia mengatakan, kalau untuk hal-hal yang kecil saja diperhatikan, maka sudah sangat tentu untuk hal-hal yang lebih besar diperhatikan. Ini sebuah contoh bagaimana kebersihan yang terkadang kita lihat sepele itu bisa menginspirasi orang untuk memeluk agama Islam. Dan memang Allah Ta'ala menyukai kebersihan, menyukai kesucian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah mengatakan, di ujung ayatnya Allah mengatakan, ayat ini bercerita tentang orang yang haid. Tapi di ujung ayatnya Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Kalau kita baca tafsir As-Sa'di, yang dimaksud dengan mensucikan diri itu mensucikan diri dari dosa-dosa dan termasuk mensucikan diri secara hissi dari kotoran-kotoran, dari najis-najis dan dari hadas. Nah, di ayat itu Allah menyampaikan bahwa Allah menyukai orang-orang yang menjaga kebersihan, baik secara zahir maupun batin, secara lahir maupun batin. Ada nggak hadis-hadis yang Nabi sampaikan atau yang menunjukkan bahwa Nabi itu menyukai kebersihan? Ada. Yang pertama, Nabi mengatakan, man akala thuman aw basalan falyatazilna aw liya'tazil masjidana. Barang siapa yang memakan bawang merah atau bawang putih, maka hendaklah dia menjauh dari kami atau menjauhi masjid kami. Jadi Nabi tidak ingin orang yang masih bau bawang kemudian datang ke masjid kemudian sholat, karena itu mengganggu jamaah yang lain. Ada juga tentang orang yang meludah di masjid, karena masjid zaman Nabi itu masih berlantaikan pasir. Nabi mengatakan, al-busaqu fil masjid khati'ah. Meludah di masjid itu kesalahan. Wa kaffaratuha dafnuha.
dan kafarahnya itu menimbun ludah itu. Itu menunjukkan bahwa Nabi memperhatikan kebersihan, sampai tahu ada orang yang meludah, sampai tahu ada orang yang memakan bawang atau bawang putih atau merah. Kemudian terkait bejana yang dipakai kita untuk makan atau minum, kemudian itu dijilat anjing. Nabi mengatakan, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayaghsilahu sab'a marratin ulahuna biturab." Sucinya bejana-bejana kalian apabila dijilat anjing atau dipakai minum oleh anjing, itu adalah dengan cara dicuci 7 kali, dengan cucian yang pertama dicampur dengan tanah atau debu. Nah, Nabi memperhatikan semua terkait kebersihan, kesucian dari tempat makan, kemudian badan ketika mau sholat, kemudian tempat sholat, masjid. Pernah juga ada seorang Arabi yang datang ke masjid, kemudian di pojokan kencing. Para sahabat hampir marah, itu sempat mengangkat suara. Tapi Nabi mengatakan, biarkan. Maksudnya biarkan sampai orang itu menyelesaikan hajatnya. Karena kalau diusir atau dibentak atau digeret, nanti malah najisnya kemana-mana. Nabi mengatakan biarkan sampai orang itu selesai. Kemudian setelah itu, orang itu selesai, Nabi mengatakan silahkan siram dengan air, sehingga najisnya akan terbawa air ke bawah, terserap tanah. Begitu. Itu bukti-bukti bahwa Nabi kita sangat menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan. Maka mari di Ramadan ini, ketika kita mau tarawih, kita mau sholat jamaah, perhatikan kebersihan baju kita, kemudian mulut kita, pakaian kita, semuanya diperhatikan. Pastikan sudah gosok gigi, kemudian bajunya bersih, kemudian pakai parfum. Nabi juga sangat menyukai parfum. Maka Nabi mengatakan, di antara yang Nabi sukai dari dunia ini adalah an-nisa, para perempuan, maksudnya istri-istrinya, kemudian parfum. Maka Nabi senantiasa wangi. Maka kita semua sebagai muslim sudah seharusnya wangi. Jadi kalau bertemu orang itu, Masya Allah wangi sekali, ternyata dia orang muslim, begitu. Maka bisa saja orang itu tidak membaca kitab kita, tapi melihat perbuatan kita, bisa jadi masuk Islam. Seperti kisah ibu tadi, ibu tukang laundry yang hanya karena celana dalam yang tidak sekotor mereka, tidak sekotor para mahasiswa Inggris itu, kemudian ibu itu masuk Islam. Begitu, maka mari kita jaga kebersihan diri kita, lingkungan kita, lebih-lebih lagi di bulan suci Ramadan ini. Suci baju kita, suci hati kita, suci pakaian kita, dan suci bulan kita saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.